wabarakatuh. Halo arek-arek Sidoarjo. Kembali lagi dalam Podcast Imata. Dalam episode kali ini ditemani saya Aza yang akan menemani kalian pada episode yang full kali ini. Hari ini saya ditemani oleh Mas Seto. Mas Seto, monggo perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Seto. Saya dari Rumah Budaya Malik Ibrahim, Sidoarjo. Masya Allah. Yang saya tahu dari CV-nya Mas Seto ini, teman-teman, Mas Seto ini seorang pekerja seni budaya ya, Mas Seto ya, dan pariwisata. Boleh dijelaskan sedikit saja tentang CV-nya itu? Maksud dari pekerja seni budaya dan pariwisata. Ya, oke, makasih ya. Sudah kasih waktu buat ngobrol-ngobrol gitu. Jadi pekerja seni dan pariwisata itu adalah saya punya hobi. Dan saya ingin hobi saya itu ada gunanya buat masyarakat. Ya sesederhana itu sebenarnya. Sehingga semua hal yang saya lakukan ya saya lakukan secara mandiri kan gitu. Iya, cukup. Nah, perlu diketahui Mas Seto, di sini kami dari Pota ini mengundang Mas Seto ingin membahas atau mengutip tentang Sidoarjo yakni Lumpur Lapindo, begitu. Teman-teman, siapa sih anak Sidoarjo mana ataupun tetangga-tetangga dari kota Sidoarjo ini yang nggak tahu Lumpur Lapindo, bukan? Kalau menurut Mas Seto sendiri, Lumpur Lapindo itu apa sih? Ya peristiwa Lapindo yang terjadi kira-kira 11 atau 12 tahun yang lalu itu adalah sebuah peristiwa keluarnya lumpur panas dari dalam bumi Sidoarjo. Ya, kenapa bisa muncul lumpur panas dari dalam bumi, karena memang Sidoarjo itu sebuah kawasan yang sangat geologis. Dalam arti di bawah tanah Sidoarjo itu menyimpan banyak potensi mineral. Jadi secara umum sih pengertiannya seperti itu kan. Oke, iya. Kalau menurut saya nih, kalau sepengetahuan saya dampak dari Lumpur Lapindo ini cukup banyak ya Mas Seto ya? Ya. Contohnya seperti apa aja? Ya, kalau ngomong dampak dari Lumpur Lapindo yang tadinya di kawasan Siring dan sekitarnya itu kan kawasan industri kan, kawasan industri, kawasan perumahan. Ya, ketika ada lumpur panas keluar, otomatis kan industri yang ada di sana harus pindah, masyarakat yang tinggal di sana harus pindah, harus berganti profesi misalnya gitu. Ya itu fenomena yang terjadi 12 tahun yang lalu. Gitu. Iya, jadi banyak dampak yang merugikan masyarakat ya tentunya. Ya, kita harus melihat harus fair juga kan gitu, karena selama puluhan tahun juga potensi mineral yang ada di Sidoarjo itu juga sudah memakmurkan Sidoarjo kan gitu ya. Kan, gitu. Kita juga harus melihat dari situ gitu loh. Kita nggak bisa lihat sepotong-sepotong gitu. Jadi ada beberapa pandangan jadi lumpur panas itu bisa keluar itu kan karena ya ini masih kontroversi karena pengeboran, karena ada hubungannya dengan gempa Jogja, karena kan itu rentetannya itu kan hanya selang 2 hari. Tapi kalau dari sisi pemanfaatan sumber daya mineral yang ada di Sidoarjo, Surabaya itu sudah berlangsung dari zaman Hindia Belanda. Dari abad ke-19 itu sudah ada pengeboran gitu memang. Karena memang potensi mineral di bawah bumi Sidoarjo, Surabaya itu memang sangat banyak. Selama sebelum ada Lumpur Lapindo itu juga gasnya itu digunakan untuk industri, untuk hotel-hotel dan lain-lain gitu loh. Gitu. Iya. Kalau sepengetahuan saya, yang sekarang saya lihat dari luar, tampak luarnya aja ya. Kalau Lumpur Lapindo ini dijadikan sebagai tempat pariwisata kalau nggak salah ya Mas Seto ya. Ya setelah itu kan ya pasca lebih dari 1 dekade gitu ya, otomatis ya mindset kita juga harus berubah lah. Apalagi kan pemerintah serta pemerintah pusat ini juga sudah ada berupaya untuk menyelesaikan urusan hak para pemegang sertifikat tanah, di mana yang mereka itu tadinya tinggal di sana terus tidak bisa tinggal di sana karena peristiwa itu, otomatis kan ada upaya-upaya yang menurut saya berdasarkan pertimbangan manusiawi kan gitu ya, untuk mengganti rugi gitu kan ya itu sekarang urusannya mungkin sudah hampir selesai dan mindset kita sudah harus bergerak, mindset kita harus progresif untuk mengelola potensi yang ada gitu loh, karena
kejadian lumpur Sidoarjo itu kan salah satu kejadian geologi yang sangat unik ya. Yang mungkin salah satu-satunya yang ada di dunia. Ada peristiwa serupa itu di Yellowstone di Amerika Serikat. Cuman itu kan terjadi di dalam hutan kan gitu ya. Tapi ini kan berada di tengah-tengah pemukiman warga gitu. Tapi kalau kita bisa lihat dari peristiwanya, bagaimanapun itu adalah peristiwa geologis dan itu sangat unik. Dan ketika urusan terkait dengan kemanusiaan yang terkait dengan bencana itu sudah selesai, ya kita harus berpikir progresif untuk memanfaatkan itu menjadi satu hal yang punya potensi ekonomis yang bisa memakmurkan kembali warga yang tinggal di sekitar situ. Gitu. Jadi kan ini tadi berarti kalau menurut Mas Seto sendiri, lumpur lapindo itu termasuk peristiwa geologis yang sangat unik. Ya, bukan gitu ya? Lalu kalau menurut pendapat Mas Seto pribadi ya, kalau itu bagaimana sih kayak perkembangan geologis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu seperti apa Mas Seto contohnya? Ya sebetulnya kalau ngomong tentang Sidoarjo ya, kawasan Sidoarjo itu kan masuk ke wilayah Delta Brantas. Indonesia sendiri masuk ke dalam di tengah-tengah ring of fire di mana kita itu dikelilingi gunung, dikelilingi kawah, dikelilingi banyak patahan. Ya apalagi di Sidoarjo. Sidoarjo sendiri, daratan yang ada di Sidoarjo itu kan hasil sedimentasi dari Sungai Brantas. Kalau ngomong dari sisi geologis ya, Sidoarjo itu adalah sebuah kawasan yang sangat geologis dan faktor geologis itu sangat bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk pariwisata dan lain-lain gitu loh. Ya asalkan kita membangun perspektif ke situ. Selama ini Sidoarjo masih hanya terfokus mindsetnya ke industri semua kan gitu ya. Padahal ngomong wisata geologis ya itu sangat bisa. Misalnya sekarang mungkin teman-teman tahu di Sidoarjo itu ada Lusi ya, lumpur Sidoarjo, Pulau Lusi gitu ya. Pulau Lusi itu adalah, menurut saya Pulau Lusi itu harus dipreservasi karena itu kita bisa menunjukkan bahwa dulu Sidoarjo terbentuknya ya seperti terbentuknya Pulau Lusi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada pulau kan. Saya pernah menghitung dulu tahun 2016 luas Pulau Lusi itu 90 hektar. Sekarang kemarin saya hitung lagi sudah 200 hektar. Jadi dalam kurun waktu 10-11 tahun itu ada ketambahan sekitar 110 hektar. Jadi perkembangan Delta Brantas itu sangat cepat sekali gitu ya. Saya pernah menghitung di sepanjang Surabaya Sidoarjo di muara-muara sungai, saya coba hitung pertambahan luas daratan di Delta Brantas itu sampai 15 km persegi setiap 40 tahun. Pertambahannya setiap 40 tahun gitu. Jadi ketika nanti 40 tahun lagi ya ketambahan 15 km persegi lagi gitu loh. Dan itu selalu ya aktif seperti itu? Iya, itu selalu masih berlangsung terus. Kita bisa lihat dari citra Google Earth gitu loh. Gitu. Ya, itu sangat menarik kok. Kalau untuk pemanfaatan yang geologisnya lumpur lapindo lain ada lagi nggak Mas Seto? Ya, yang jelas kan kalau yang jelas ketika kawasan terdampak atau kawasan sekitar kawasan pusat semburan lumpur itu sudah dibebaskan, otomatis sebetulnya faktanya Sidoarjo itu punya tanah-tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan aktivitas warga. Misalnya di sekitaran lumpur lapindo itu bisa dibangun hutan kota misalnya ya. Di hutan kota itu bisa digunakan sebagai sarana olahraga, sebagai alternatif dari alun-alun. Alun-alun kita bisa lihat alun-alun itu selalu full, penuh gitu loh. Kan warga Sidoarjo itu banyak sekali, ada 2 juta orang kan gitu ya. Ketika hanya ditampung oleh satu alun-alun toh, aku pikir kurang kan. Kalau misalnya ada tempat berupa hutan kota, ada danaunya, terus ada jogging tracknya, terus ada trek untuk sepeda. Aku pikir itu adalah kawasan yang sehat ya. Apalagi sudah ada peraturan tidak boleh dibangun industri di sana kan gitu ya. Ya kemudian ditunjang di sana itu ada representasi dari masa lalu Sidoarjo dalam bentuk candi-candi misalnya ya. Jadi kawasan Porong dan sekitarnya itu adalah kawasan untuk kawasan publik gitu loh, kawasan belajar gitu loh. Di sana misalnya bisa dibangun misalnya jas lumpur misalnya, atau
peristiwa-peristiwa kesenian yang lain seperti yang ada di Bromo atau yang di Ijen atau yang di mana-mana gitu loh. Jadi kita buat aja gitu loh. Kan jadinya sangat unik tuh sebenarnya. Iya, aslinya seperti itu. Tapi saya lihat kalau di daerah Tanggulangin ya itu, kalau juga Tanggulanginnya itu memang benar-benar sudah dikosongkan Mas Seto di wilayah dekat. Iya, memang sebetulnya sudah dikosongkan. Iya. Jadi di radius tertentu itu memang sudah dikosongkan. Ada yang sudah jadi embung kan, ada embung baru gitu ya. Itu salah satu hal yang positif menurut saya gitu kan. Jadi ya kita harus sama-sama membangun mindset progresif gitu ya. Kita ke depan lah, lihatnya ke depan. Kalau kita lihat ke belakang nggak selesai-selesai. Iya. Iya, ya kalau kita ngomong bencana ya kayak Gunung Bromo apa ya bencana semua tadinya kan gitu. Sampai sekarang bisa indah seperti itu kan awalnya ya bencana semua gitu. Iya, jadi sekarang itu Lumpur Lapindo itu masih dimanfaatkan sebagai pariwisata itu aja ya Mas Seto ya? Ya sebetulnya ketika kita bisa lebih profesional menangani potensi wisata Lapindo itu bisa dikaitkan dengan eksistensi Pulau Lusi ataupun potensi tambak karena ada kaitannya semua gitu lah antara tambak terus Lumpur Lapindo, Pulau Lusi dengan Penanggungan dan dengan lain-lain atau dengan candi sekalipun itu ada hubungannya gitu loh. Ya saya malah pernah mengusulkan bahwa Sidoarjo itu sangat layak untuk memiliki sebuah fakultas yang membahas geologi, fakultas geologi gitu. Cukup asik. Loh iya memang, iya karena selama ini kampus-kampus yang ada di Sidoarjo itu hanya menyediakan jurusan-jurusan yang terkait langsung dengan industri itu toh, padahal kalau ketika geologi ya saya pikir ya di sini tempatnya berbagai macam peristiwa geologi itu terjadi di sini gitu. Iya, iya. Jadi cukup masuk akal juga bahwa kejadian Lumpur Lapindo itu atau Lumpur Lapindo itu bisa masuk ke ranah akademik. Oh iya. Ya sebetulnya gini ya. Semua hal itu kan memiliki sisi yang tidak terbatas sebetulnya. Semua hal gitu ya. Kalau kita mencari. Kalau kita tidak mencari ya nggak ketemu apa-apa. Oke. Gitu. Iya sih seperti itu juga. Gitu. Mungkin kalau itu tadi apakah bisa kalau Lumpur Lapindo ini diranahkan ke kesenian atau kebudayaan gitu Mas Seto? Ya sangat bisa. Ya aku pikir karya-karya dalam bentuk karya seni nenek moyang kita itu kan karya-karya seni yang merespon perkembangan alam. Kita tidak tahu aja kan gitu ya. Cuman aku pikir peristiwa-peristiwa geologis yang terjadi di kawasan Sidoarjo dan sekitarnya itu bisa menjadi ide ya, bisa menjadi ide karya seni tari atau seni teater atau seni musik atau seni-seni yang lain lah. Saya pikir ya itu tadi ketika peristiwa-peristiwa itu tidak pernah dilihat dari perspektif lainnya nggak jadi apa-apa. Iya. Nggak jadi apa-apa. Padahal ya Bromo ketika kita sudah tidak melihatnya dari perspektif bencana, ya asik-asik aja kok. Coba kita lihat dari perspektif bencananya. Letusannya gimana hebat dulu Bromo. Ya pasti orang nggak berani ke sana lah gitu loh. Iya. Wong tadinya 1 gunung jadi 3 gunung kan gitu. Iya juga sih. Kan gitu. Nah, kalau dalam Lumpur Lapindo ini kira-kira ada lagi nggak pemanfaatan geologis yang lainnya? Kalau menurut Mas Seto sendiri? Ya, saya pikir pastinya ada ya. Misalnya saya pernah coba untuk mengajukan sebuah proposal untuk memanfaatkan gedung-gedung yang kosong. Kan banyak di sana. Banyak sekali. Ya. Itu gedung-gedung yang kosong itu bisa digunakan sebagai sarana untuk workshop kan gitu ya. Untuk mengembangkan potensi kreatif anak-anak muda misalnya gitu kan gitu ya. Daripada kosong kan gitu ya. Iya juga. Ataupun kita bisa kerjasama dengan badan yang menangani kawasan itu sekarang untuk bisa memberikan warning batasan-batasan lah. Oh di sini nggak apa-apa, di sini nggak boleh kan itu bisa sebenarnya kan gitu. Iya juga. Ataupun di kawasan inti dari itu kan ada museum geologi juga kan gitu ya. Iya. Yang ya sekarang mungkin belum berfungsi apa-apa gitu ya, hanya gedung saja gitu kan. Saya pikir ketika ada gedung di situ ya orang bisa berkegiatan toh. Iya.
Tapi saya paling tertarik nih sama saran Mas Seto tadi kalau bagaimana di wilayah dekatnya Lumpur Lapindo itu dibuat sebagai kayak lari. Loh Kayak iya, itu cukup menarik. loh iya, ya memang ya gini loh, daerah-daerah lain itu mereka harus mengeluarkan kocek yang dalam untuk membeli tanah kan Iya. gitu ya, untuk dibebaskan untuk ruang publik. Lah Sidoarjo itu sudah nggak susah-susah mengeluarkan itu, tanahnya sudah bebas, ya tinggal misalnya bikin kerjasama antara daerah dan pusat dan swasta yang menguasai kawasan itu gitu ya. Untuk apa sih? Ya untuk masyarakat. Gitu ya. Masyarakat harus dihilangkan memori buruknya tentang itu gitu loh, sehingga masyarakat itu bisa kembali untuk berkegiatan seperti sedia kala kan gitu ya. Gitu. Ya saya pikir ya kita harus bergerak dari mindset bencana itu sendiri gitu loh, untuk membangun kawasan Lapindo dan sekitarnya gitu. Tapi mungkin ya Mas Seto ya, kalau menurut saya ada kayak ketakutan dari pemerintah atau masyarakat sendiri untuk membangun wilayah dekat Lumpur Lapindo ini. Karena sepengetahuan saya nih, kalau Lumpur Lapindo itu akan bertambah besar seterusnya. Apakah itu benar? Ya bisa iya dan bisa tidak. Ya, makanya ketika kita melihat faktor geologi yang ada di Sidoarjo sebagai faktor plus dan minus, ya semuanya itu ada dua hal ya, ada plusnya, ada minusnya, dimanapun seperti itu. Ketika kita membawa mindset takut, ya di mana-mana pasti ada sesuatu yang bikin orang takut gitu loh kan gitu ya. Cuman kan ya ada baiknya kita tidak berada di mindset itu. Cuman kan ketika kita tidak menggunakan mindset takut itu sebagai dasar, otomatis kita harus cari tahu plus minusnya apa sih. Misalnya gini, faktor geologi di Sidoarjo juga ada kaitannya dengan banjir loh kan gitu ya. Bagaimana itu Mas? Ya karena daratan Sidoarjo itu kan terbentuk dari sedimentasi kan. Sedimentasi itu menciptakan daratan yang tingginya tidak sama. Tingginya tidak sama, otomatis logikanya daratan yang ada di daerah Tarik, daerah Malungbendo, daerah Wonoayu, daerah Sukodono itu jauh lebih tinggi daripada daerah Pucang Anom, daerah Bluru. Bluru sering banjir, terus daerah kawasan Lingkar Timur itu sering banjir karena daratannya rendah. Ada yang -1 malah di bawah permukaan air laut gitu loh. Daerah Bluru itu ada di -1 di bawah permukaan air laut gitu. Iya, daerah pesisir sana ya. Makanya faktor-faktor geologis itu harus menjadi bahan pertimbangan pembangunan yang ada di Sidoarjo. Ya ada baiknya tidak memberikan izin pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang daratannya rendah, ketinggiannya rendah. Karena apa? Ya ada kemungkinan ketika air pasang, airnya masuk. Ketika airnya masuk, otomatis benda-benda yang terbuat dari besi itu cepat rusak. Sehingga masyarakat yang membeli properti di daerah yang sebetulnya rawan untuk kemasukan air laut, itu pasti akan merugikan masyarakat yang membeli properti di situ gitu. Itu salah satu hal lah kan itu ya. Maksudnya secara umum ini kan bicara tentang pengelolaan kawasan Delta Brantas. Gitu. Oke, ya. Jadi sekalipun ada beberapa hal negatif yang memang ada di Lumpur Lapindo ini, kalau saya simpulkan itu cukup banyak potensi dari. Ya potensinya cukup banyak. Ya misalnya kayak gini deh, misalnya di Amerika bencana yang paling besar adalah bencana yang paling besar adalah tornado kan gitu ya, angin kan gitu ya, sampai habis-habisan kayak gitu. Ya kalau kita dari mindset, kok nanti ada kena tornado, ya kita nggak tinggal di mana-mana akhirnya gitu loh. Iya. Loh kan gitu kan ya. ada penanggulangan juga. Loh, iya kan gitu. Pastinya. Iya. Gitu. Iya juga. Jadinya kalau kita jalan terlebih dahulu, itu pasti nanti bakalan ada penanggulangan. Ya pasti kan. Iya gini ya. Ya akhirnya kan kalau ngomong hidup itu harus diisi apa kan, otomatis ya tetap ya melakukan hal-hal yang baik saja kan gitu ya. Perkara
takdirnya bagaimana kita nggak usah kepikiran itu gitu loh. Aslinya. Kan ya ini kalau dikaitkan dengan ruang lingkup teologi ya kan gitu. Iya. Tapi yang jelas kalau ngomong tentang Sidoarjo, ya Sidoarjo itu kawasan yang sangat geologis ya. Dari peristiwa terjadinya, ya saya pernah hitung ya. Dulu semua kecamatan di Sidoarjo adalah laut gitu loh. Termasuk iya. Termasuk pokoknya dari 18 kecamatan itu laut semua, termasuk sebagian dari Surabaya itu laut semua. Ya, terjadinya lama terbentuknya daratan itu ya saya pernah hitung ya sekitar hampir 2.500 tahun gitu. Iya. Nah, kawasan-kawasan yang terbentuk duluan ya daerah Tare, daerah Belongbendo, daerah Krian, daerah Taman itu terbentuk duluan daripada daerah sini. Daerah barat ya? Daerah barat, Iya. daerah barat yang sebelah utara. Kalau yang daerah selatan itu belakangan. Karena daerah Prambon itu sering banjir, ya. Iya. Itu kawasan rendah kayak daerah Prambon, terus daerah Krembung, daerah Porong, daerah Jabon itu terakhir dia. Yang paling terakhir sendiri ya Jabon. Itu Mas, tadi kan membahas tentang perkembangan geografis di Lumpur Lapindo. Kira-kira menurut saya itu cukup banyak dan saya cukup termotivasi kan atas ucapan dan pengertian dari Mas Seto tadi. Kenapa sih Mas kok belum ada yang melakukan? Ya karena hampir semua masyarakat Sidoarjo termasuk pemerintah daerah Sidoarjo mindsetnya masih mindset industri. Iya, mindset industri itu adalah mindset yang paling mudah dilakukan karena sistemnya sudah ada. Iya. Ya sistem untuk menjalankan industrinya dari mulai ketika ada calon investor yang mau mendaftarkan usahanya ya sudah ada prosedur yang baku kan gitu ya. Tapi kalau ngomong masalah geologi ya ada peristiwa geologi dan lain-lain sehingga ngomong geologi itu tidak penting gitu kan gitu ya. Akhirnya padahal semua orang berdiri di atas bumi gitu loh. Padahal lebih wow yang geologi. Ya makanya ya pabrik-pabrik pun berdiri di atas bumi tuh. Sehingga faktor geologi menjadi penting di situ. Cuman karena mindsetnya itu adalah mindset industri. Sehingga tanah di mana kita berpijak itu nggak kepikiran gitu loh. Gimana terjadinya, apa potensinya, apa tantangannya itu nggak kepikiran gitu loh. Ya tantangannya ya salah satunya ya banjir itu. Potensinya ya misalnya potensi kesuburan tanahnya itu sudah tidak kepikiran hari ini. Padahal zaman Hindia Belanda kemarin menciptakan jutaan gulden kan gitu ya. Dari perkebunan-perkebunan gula, dari perkebunan-perkebunan buah-buahan, dari pertanian padi kan itu mereka menciptakan jutaan gulden. Harusnya. Iya, memang. Ya makanya sebetulnya ya kami di Rumah Budaya itu banyak melakukan penelitian di ruang lingkup geologi ya walaupun kita pokok bahasan yang kita bahas sebetulnya sejarah tapi kita melibatkan faktor geologi karena memang Sidoarjo sangat geologis. Iya. Itu sih. Dorongan untuk biar masyarakat paham gitu gimana Mas? Ya otomatis ya kalau dari orang-orang kayak saya gitu ya mungkin jangkauannya itu ya terbatas. Misalnya dari sisi pendanaan ya terbatas. Ya, seharusnya ya pemerintah sebetulnya. Misalnya kayak gini deh. Mbak tinggal di mana? Sedati. Tinggal di Sedati. Sungai-sungai di sepanjang Sedati, terus di Gedangan, di Sukodono itu pasti ketinggian airnya itu ada beberapa sudah di atas jalan. Iya, daerah pojok itu banyak banget. Iya, sudah di atas jalan. Itu karena apa? Karena karena dasar sungainya naik terus dia. Dasar sungainya itu kenapa naik terus? Karena faktor sedimentasi jalan terus, delta itu jalan terus, sehingga kalau kita mempertimbangkan faktor geologis, otomatis ada keputusan untuk ngeruk sungai terus. Iya. Kalau tidak sungainya tidak dikeruk ya pasti banjir. Ketika misalnya banjir, investor nggak mau di situ lagi, karena kebanjiran itu juga rugi kan gitu ya. Ketika misalnya investor nggak mau di situ lagi, pergi dari Sidoarjo, warga Sidoarjo kehilangan mata pencaharian kan gitu toh. Ya hubungannya situ. Ya peristiwanya peristiwa geologi kan gitu toh.
semua itu di Sidoarjo ini pada intinya itu berdasarnya ke geologi. Loh iya memang, ya misalnya sepanjang sungai dari daerah Balongbendo sampai itu nggak pernah diurusin ya pasti banjir terus gitu loh. Okay. Apalagi daerah-daerah padat industri kayak di Gedangan, kan pinggir sungainya kan sudah ada tanggul toh dia. Iya. Sudah ada tanggul. Nah, tanggul itu adalah hasil keruan yang ditaruh di pinggir sungai kan gitu. Iya, iya. Pasti jalannya itu kan ketika ketinggian air sungainya itu melebihi jalan, ketika curah hujan tinggi pasti airnya rembes ke jalan, jalannya pasti cepat rusak. Iya. Ketika faktor geologi itu tidak diperhatikan, biaya pembangunan itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Dan Sidoarjo punya kehilangan kesempatan untuk mempertahankan daya tarik investasi. Iya. Gitu. Karena alokasinya juga itu sangat minus sekali. Oh iya, iya. Misalnya diterus-teruskan seperti itu pasti investor pergi kok. Pasti itu. Mungkin cukup teman-teman untuk pembahasan kali ini. Mungkin saya cukup tergugah ya, karena saya belum pernah sama sekali berpikir bahwa Sidoarjo ini ternyata geologisnya itu sangat wow sekali. Apalagi yang setahu saya nih, Lumpur Lapindo ini hanya sebuah bencana alam atau sebuah kejadian yang fatal sehingga menyebabkan minus yang sangat besar, itu ternyata bisa dikembangkan lagi untuk hal yang lebih positif begitu ya Mas Seto ya. Mungkin Mas Seto ingin memberikan saran ke teman-teman arek-arek Sidoarjo ini bagaimana? Gitu. Ya buat teman-teman arek-arek Sidoarjo ya kita sudah harus mulai belajar untuk berpikir progresif ya. Berpikir progresif itu berpikir ke depan ya gitu ya. Banyak peristiwa buruk yang terjadi di belakang, cuman itu sebagai ruang pembelajaran saja. Saya pikir tidak ada cara lain kalau kita ingin maju ya kita harus membangun mindset progresif. Itu aja sih gitu. Yeah. Mas Seto, terima kasih sekali untuk waktunya ya. Saya izin menutup podcast kali ini. Oke teman-teman, semoga pembahasan episode kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa saksikan podcast episode podcast Imata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.